آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله آمين يا رب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya, bapak-bapak haji dan ibu-ibu hajjah rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bisa kembali melakukan kegiatan yang amat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa melaksanakan ibadah umrah sunnah. Ibadah umrah merupakan ibadah yang paling cetar kalau di Masjidil Haram, Bapak Ibu. Dan ibadah umrah kita tahu bersama pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma. Antara umrah satu dengan keberikutnya itu merupakan penebus atau penghapus dosa-dosa yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pagi ini kita menuju miqat. Sebenarnya miqat untuk warga Mekah dan siapa saja yang berdomisili di tanah suci kota Mekah atau mukim di kota Mekah. Jadi Bapak Ibu saat ini sebenarnya statusnya sudah mukim, Bapak Ibu, karena sudah cukup lama di kota Mekah ini. Jadi miqat untuk siapa saja yang mukim atau warga Mekah di kota Mekah ini ada 3 miqat yang populer. Yang kita kunjungi adalah yang terdekat insyaallah. Apa saja miqat itu Bapak Ibu? Kalau untuk warga Mekah dan siapa saja yang mukim di sini, ya yang pertama saya sebut yang paling dekat adalah Tan'im. Tan'im. Nah, insyaallah saat ini kita menuju Tan'im. Jaraknya dari Masjidil Haram ya sekitar 5 km ke arah utara. Kemudian yang terjauh, saya ingin menyebut yang terjauh. Terjauh itu adalah namanya Ji'ranah atau disebut juga dengan Ji'irranah. Itu sekitar 25 km dari Masjidil Haram. Kemudian yang terakhir, yang ketiga dinamakan dengan Hudaybiyah. Kemarin ketika kami memandu mendampingi bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat ikut ke pemotongan atau penyembelihan kambing, kita sempat melewati kawasan tersebut dinamakan dengan Hudaybiyah. Yang tentunya ketiga miqat ini memiliki latar belakang sejarah yang penting, ya tentunya terkait dan sangat erat kaitannya dengan sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, mungkin pertanyaannya kenapa hanya 3 itu yang populer? Ya karena memang ketiga tempat yang sudah kita sebutkan tadi memiliki background sejarah. Dan pada prinsipnya Bapak Ibu, ketika warga Mekah atau mukimin siapa saja yang mukim di Mekah, itu ketika mereka melaksanakan ibadah umrah tidak mesti ke 3 tempat itu, Bapak Ibu. Tidak wajib harus ke situ, harus ke Tan'im, harus ke Hudaybiyah atau harus ke Ji'irranah. Tidak. Nah, jadi yang penting adalah kita berkewajiban keluar dari
lingkungan tanah suci kota Mekah. Dimanapun, misalnya kita ke Arafah, dari Arafah kita niat, karena Arafah sudah di luar lingkungan Masjidil Haram, itu boleh-boleh saja Bapak Ibu. Ya, hanya saja ketiga tempat tadi memiliki nilai-nilai ibadah yang terkait, yang sangat erat kaitannya dengan baginda Rasulullah, maka itulah yang kita pilih. Nah, kenapa kita memilih Tan'im? Ya, pertama karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan salah seorang istri beliau, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha kala itu. Jadi beliau saat haji, beliau asal Siti Aisyah saat melakukan haji, beliau sempat datang bulan Bapak Ibu, sehingga beliau harus menunda pelaksanaan ibadah umrah. Jadi Sayyidah Aisyah kala itu tidak melaksanakan atau tidak bisa melaksanakan ibadah umrah bersama rombongan para sahabat. Lalu karena ditunda, maka setelah beliau suci bersih dari datang bulannya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Sayyidah Aisyah untuk mengambil miqat atau berniat dari Tan'im. Nah, ini artinya Bapak Ibu apa? Karena sebenarnya kita harus pahami juga ya Bapak Ibu, apa itu hadis ya, atau apa itu sunnah. Sunnah itu adalah seluruh apa yang dilakukan dan apa-apa yang dipesankan melalui lisan. Jadi perbuatan anggota badan atau pesan melalui lisan, itulah sunnah. Jadi Rasulullah dari miqat Tan'im ini beliau tidak pernah melakukan miqat. Beliau pribadi, Rasulullah secara pribadi tidak pernah melakukan miqat dari Tan'im, Bapak Ibu. Namun Rasulullah sempat berpesan menyuruh Siti Aisyah. Jadi tergolong sunnah karena Rasulullah sudah berpesan melalui lisan suci baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyuruh istri beliau Siti Aisyah melakukan miqat dari Tan'im. Makanya Masjid Tan'im ini Bapak Ibu disebut juga dengan Masjid As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kita mengikuti jejak baginda Rasulullah melalui lisan perintahnya, bukan melalui perbuatannya. Gitu. Adapun dari Ji'ranah Bapak Ibu, Rasulullah sendiri sempat melaksanakan niat dari situ atau miqat dari Ji'ranah. Nah, oleh sebab itu para ulama menilai Bapak Ibu memang dari segi keafdalan, dari segi keistimewaan, maka melakukan miqat atau niat dari Ji'ranah itu memang lebih afdal daripada dari Tan'im. Alasannya apa? Karena pertama, Rasulullah sendiri yang pernah melakukan miqat dari Ji'ranah. Itu yang pertama. Alasan yang kedua karena dari segi jauhnya, semakin jauh semakin lelah kita melakukan ibadah, tapi catatannya tentunya ikhlas. Nah, semakin lelah kita melakukan ibadah, semakin besar ongkos kita, ya tentunya itu lebih afdal daripada ongkos yang minim, yang kecil, atau kita tidak capek melakukannya. Adapun dari Hudaybiyah, kenapa dari Hudaybiyah Bapak Ibu? Karena di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau datang ke Mekah bersama 400 atau 500-an para sahabat dari Madinah. Karena berdasarkan mimpi baginda Rasul saat itu diperintah oleh Allah melakukan umrah, maka Rasulullah dan para sahabat, sekitar 400 para sahabat, mengiringi atau mendampingi Rasulullah melakukan umrah kala itu. Lalu tiba-tiba di Hudaybiyah, sebelah barat kita ya, Hudaybiyah itu arahnya. Nah, di situ tiba-tiba pembesar Quraisy, pemimpin kafir Quraisy kala itu
hadang. Jadi niat baginda Rasul dan para sahabat untuk melaksanakan ibadah umrah kala itu gagal. Nah, dari situlah ketiga miqat ini menjadi populer. Tapi pada prinsipnya kembali lagi Bapak Ibu, tidak mesti dari ketiga miqat itu kita melaksanakan niat warga Mekah atau siapapun yang mukim di Mekah. Yang penting keluar dari perbatasan lingkungan tanah suci kota Mekah itu sudah cukup.